Ini profil proyeknya ya. Jadi pemiliknya adalah PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Sahamnya 60% dimiliki oleh Indonesia dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau disingkat PSBI. Dan 40% dimiliki oleh Cina dan diberi nama Yawan HSR Corporation, Beijing Yawan HSR Corporation Limited. Nah, PSBI ini terdiri dari Wika, ya, karena dia kontraktor, PT KAI, tentu saja kereta api ya, kemudian PT PN, karena banyak tanahnya yang dipakai buat proyek ini, dan juga Jasa Marga, karena banyak juga tanahnya yang dipakai untuk proyek ini. Sedangkan dari Cina itu adalah dari CRIC, itu CRIC, itu China Railway Engineering Corporation, Sino Hydro, ini karena dia jago bikin terowongan, kemudian CRRC dan CRSC, ini yang tukang bikin rel lah, kira-kira begitu. Nah, financernya adalah China Development Bank. Kemudian, kontraknya adalah EPC, artinya baik desain maupun pengawasan itu kontraktor yang bertanggung jawab. Jadi nggak ada tuh pakai sistem pengawas. Jadi pengawas itu cuma duduk manis saja. Dan kontraknya itu bentuknya silver book. Jadi kontraktor itu bertanggung jawab penuh atas segalanya. Dan dilakukan oleh High Speed Railway Contractors Consortium. Oleh konsorsium kereta cepat. Nah, kontraktor ini, singkatannya HSRCC, itu kira-kira pekerjaannya 30% itu oleh Wika dan 70% oleh Cina. Kontraktor supervisi itu kontraknya itu namanya white book. Nah, kalau supervisi biasa itu disebutnya red book ya. Jadi kalau red book itu punya wewenang untuk menyetop pekerjaan. Tapi kalau white book itu enggak. Supervisi itu disebut CDGO atau CARS Dardela Joint Operation. Kalau CARS itu perusahaan Cina, yaitu singkatan dari China Academy of Railway Sciences. Kemudian Dardela itu dari PT Dardela Yasaguna. Jadi ini join. Next. Oke. Nah, pada dasarnya kalau kita bikin jalan kereta, tentunya kita pengen tanah yang datar. Ya. Dan panjangnya totalnya 142,3 km. Kalau memungkinkan, tentu relnya itu di atas tanah. Tetapi tanahnya itu harus diperkuat. Itu yang kita sebut subgrade. Dan dalam proyek ini 42,8 km itu subgrade. Kalau menembus gunung, ya terpaksa kita bikin terowongan. Nah, itu panjangnya 16,8 km. Nah, kalau kita melewati tanah atau lembah atau daerah-daerah yang banyak bangunan atau infrastruktur lain, terpaksa kita bikin elevated structure atau jembatan. Dan itu panjangnya 82,7 km. Nah, ini sebagai pengetahuan saja, kita bikin perjanjian. Ya. Kita memberi nomornya tuh dari Jakarta ke Bandung. Jadi kalau kita bilang kilometer 1, itu artinya di Jakarta. Tapi kalau kilometer 142, itu artinya di Tegaluar, Bandung. Itu dibagi ke dalam 237 tempat pekerjaan atau work point. Juga untuk tunnel, itu kalau disebut inlet, itu maksudnya kita masuk dari Jakarta. Kalau outlet itu pintu keluar ke arah Bandung. Nah, itu cuma nomenklatur aja. Next. Nah, ini kira-kira begini gambarnya ya. Jadi kalau di atas tanah itu sedapat mungkin demikian. Kalau di atas lembah bikin jembatan, kalau ada gunung ya kita bikin terowongan. Ya, next. Nah, ini tantangannya ya. Jadi karena ini high speed train, tentu mesti
presisi yang tinggi. Ya. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau naik kereta parahyangan anjlok, ya kita paling nunggu 6 jam gitu ya sampai dibenerin relnya. Tapi pakai kereta cepat, kalau anjlok ya wassalam ya. Kecepatannya 350 km per jam. Kemudian yang menarik itu juga tunnel construction technology. Kemudian yang menarik juga cara pemasangan belagar balok. Ya waktu JAPEK 2 kan kita sering macet tuh ya, diganggu pemasangan balok. Nah, yang ini enggak ya. Jadi ini menarik nih. Enggak bikin macet. Kemudian juga tanah di Indonesia itu udah lapuk ya. Jadi ini juga agak menyulitkan ya. Beda dengan di Cina ya. Yang ngerjain orang Cina biasa bekerja di tanah subtropis, kemudian kerja di Indonesia yang tanahnya tropis. Nah ini juga menarik. Ya. Kemudian persyaratan untuk kereta cepat itu lebih ketat daripada untuk kereta biasa, itu jelas. Ya. Kemudian juga tantangannya adalah ada dua pihak yang bekerja. Ya. Nah orang Indonesia itu pada umumnya belum biasa bekerja dengan standar yang tinggi dan teknologi yang tinggi. Nah, tetapi untuk orang Cina juga, mereka nggak biasa menghadapi kondisi geologis dan cuaca yang ada di Indonesia. Jadi itu juga menjadi tantangan buat kita yang terlibat di sana. Kemudian, ya kita juga tahu, koordinasi antara instansi di Indonesia itu kurang bagus. Jadi selama konstruksi itu kita sering berhadapan dengan Bina Marga, Jasa Marga, kemudian BBWS, ya, itu otoritas yang sungai gitu. Nah itu juga menjadi tantangan. Jadi seringkali kita bangun jembatan, tahu-tahu pilar kita nginjak di atas sungai. Nah ini juga sering jadi masalah. Next. Nah kita mulai dengan jembatan atau elevated structure. Jadi relnya itu tidak di atas tanah, tapi naik di atas. Nah itu panjangnya 82,7 km totalnya ya. Kemudian jembatan itu atau balok itu berdiri di atas tiang-tiang atau pilar, itu jumlahnya sekitar 2.880 buah. Nah jenis pilarnya itu pada umumnya standar. Ya bentuknya oval, nanti ditunjukin gambarnya. Tapi kadang-kadang itu double. Double itu kalau terpaksa ngecor di tempat. Kalau baloknya itu ngecor di tempat. Kadang-kadang juga kita bikin portal, yaitu untuk melangkahi tempat-tempat yang sudah ada bangunannya. Misalnya kalau melewati jalan, sungai, ya terpaksa kita bikin portal. Kemudian ada lagi abutment. Ya. Abutment itu adalah nanti gambarnya saya kasih lihat, itu ketika jembatan atau elevated structure itu bertemu dengan subgrade, ketemu dengan tanah. Nanti barangkali kita lihat gambarnya. Nah, jenis baloknya itu udah dibikin di pabrik, jadi tinggal masang. Ya. Sebab kalau nunggu ngecor di tempat, waduh itu berapa bulan tuh. Nah, ukurannya sudah dibikin, ada ukuran 18 meter, 24 meter, dan 32 meter. Nah, kadang-kadang juga kita ngecor di tempat ya kalau kita melewati jembatan atau jalan raya atau sungai atau perumahan. Dan ada satu tempat di kilometer 114 kita terpaksa pakai jembatan baja. Kenapa? Karena panjang yang harus kita lintasi 84 meter. Jadi nggak mungkin bisa pakai beton ya. Tinggi betonnya itu mesti 10 meter. Ya, gila lah itu ya. Jadi terpaksa pakai baja. Nah, balok ini itu dibikin di pabrik, jadi tinggal masang yang disebut casting yard dan pakai press test ya supaya tulangannya, bajanya tidak terlalu banyak. Next. Nah, ini adalah casting yard ya. Jadi baloknya itu udah dibikin duluan di sini. Jadi tinggal masang aja. Nah, casting yard di proyek ini tadinya ada 4 buah. Casting yard yang pertama di kilometer 28,
kedua di kilometer 59. Nah, casting yard ketiga itu dibatalkan untuk efisiensi. Jadi langsung di kilometer 126, tapi namanya tetap casting yard nomor 4. Jadi ini adalah tampaknya begini di casting yard. Balok-baloknya udah jadi. Next. Nah, ini kita lihat di sini simple beam atau balok sederhana, yaitu ada gelagar atau balok yang ditaruh di atas dua tiang ini. Jadi ada tiang berjejer, di antara dua tiang ditaruh balok-balok seperti ini. Next. Nah ini gambarnya seperti ini. Ya. Nah ini yang merah ini adalah alat untuk naruh gelagar ini. Ya. Jadi pemasangannya itu langsung di sini, di atas balok. Ya, jadi tidak melewati jalan raya. Ya, jadi tidak mengganggu. Next. Nah, jadi dari casting yard, balok itu ditaruh di transporter yang sebelah kiri ini. Ya. Dibawa, kemudian transporter langsung naik dengan launcher melalui gelagar yang sudah dipasang duluan. Ya. Jadi dari casting yard itu dibawa melewati gelagar yang sudah dipasang duluan, jadi tidak mengganggu jalan di sebelahnya. Nah, kita lihat ini satu gelagar ini beratnya 900 ton. Jadi gelagar ini harus bisa memikul beban 900 ton. Artinya kalau nanti kereta cepat lewat, beratnya itu nggak sampai ratusan ton. Ya. Jadi kita udah pasti aman. Ya. Karena justru beban terberat itu terjadi pada waktu masa konstruksi. Jadi ini cukup aman lah. Kalau masa konstruksinya tidak ada kecelakaan, ya mestinya waktu operasional bebannya jauh lebih ringan. Next. Nah ini ya. Jadi ini adalah cara pemasangan gelagar ya, hanya melalui gelagar yang sudah dipasang. Next. Nah ini kelihatan ya. Jadi gelagar di bawah. Nah ini masih di atas, pelan-pelan diturunkan ke bawah sehingga nanti kedua ujung gelagar ini akan menumpu pada dua tiang ini. Next. Nah ini tipikal pilarnya seperti ini, bentuknya oval. Yang sebelah kiri adalah gambar teknisnya, sebelah kanan itu fotonya, ya, bentuknya oval seperti ini. Next. Nah, kalau di bawahnya ada sungai, ada jalan, yang nggak mungkin pilarnya itu ditaruh di situ. Terpaksa kita bikin portal ini, ya. Jadi jalan atau sungai itu kita kangkangin, ya. Jadi kita lewatin dengan portal ini. Next. Nah ini contohnya juga, ya. Kalau ngelewatin sungai, baloknya itu nggak mungkin balok biasa yang 32 meter karena panjang sungai itu bisa aja lebih dari itu. Jadi terpaksa kita ngecor sendiri di tempat. Seperti ini. Next. Nah ini contohnya. Ya. Jadi yang ini adalah contoh dari gelagar yang ngecor di tempat. Ya. Bentuknya beda dengan gelagar yang dibikin di pabrik. Next. Dan kita lihat nih jalan tadi. Nah seperti ini. Dicor dari ujung ke ujung, ketemu di tengah. Itu yang kita sebut balance cantilever method. Next. Nah, ini bentuknya lain ya. Jadi kalau pilar untuk gelagar yang dicor di tempat itu double. Tidak oval seperti yang tadi. Next. Nah, ini kita lihat ya. Yang sebelah kiri itu bentuk yang simple beam, yang sebelah kanan itu adalah gelagar yang dicor di tempat ya. Pilarnya juga beda. Yang ini yang sebelah kiri itu pilarnya adalah oval, single, yang sebelah kanan adalah double. Ya, kita lihat. Next. Nah, ini di kilometer 114 itu kita melewati jalan tol dan panjang bentangnya 84 meter. Ya, terpaksa kita bikin jembatan rangka baja
karena nggak mungkin kita bikin dari beton, ya. Kalau dari beton itu tingginya mungkin bisa sampai 8 sampai 10 meter, ya, dan berat lagi. Next. Nah, cara konstruksinya dibikin dulu di satu sisi, dibikin rangka tambahan, ya, untuk kemudahan pelaksanaan. Next. Nah, jadi jembatan yang sudah dikasih rangka tambahan itu didorong pelan-pelan ke kanan sampai rangka tambahan itu menyentuh ujung sebelah sana, ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau tanpa rangka tambahan ini barangkali jembatan ini bisa kejungkel, ya, karena beratnya nggak seimbang antara bagian jembatan yang berada melayang di atas tanah dengan bagian jembatan yang masih menapak di atas gelagar yang sudah jadi. Nah, kemudian dilanjutkan ke kanan terus sampai ujung jembatan aslinya itu menapak di atas pilar yang dituju. Nah, ini yang disebut incremental launching, ya. Jadi secara bertahap. Nah, setelah ujung jembatan ini menapak, baru rangka tambahan ini dibongkar. Jadilah jembatan ini. Di kilometer 114 itu, kalau nggak salah, pintu tol keluar ke Padalarang, ya. Nah, itu yang warnanya putih. Sekarang udah jadi kok. Next. Nah, tipe pondasinya barangkali ini terlalu sipil, ya. Itu bore pile, jadi sumuran, jadi digali, ya, tidak dipancang, ya, barangkali itu. Ya. Dan menariknya begini, kalau di Indonesia, orang Indonesia itu lebih mengutamakan apakah tanahnya kuat menerima beban yang ada pada pondasi. Kalau Cina agak beda. Dia mengutamakan kualitas betonnya yang dia periksa. Jadi itu aja barangkali bedanya, ya. Kalau di Indonesia tuh hanya hasil akhirnya aja. Adukan betonnya entah kayak gimana, pokoknya asal pondasinya kuat, oke. Nah, tapi orang Cina agak beda. Dia pengen adukan betonnya juga benar. Jadi dia melakukan namanya pile integrity test atau juga cross hole sonic logging. Nah, ini aja beda dikitnya, ya. Next. Nah, ini abutment, ya. Jadi kalau kita lihat ini gambar sebelah kanan nih. Ke ujung jauh sana itu adalah pilar untuk elevated structure, untuk jembatan. Nah, ujung sebelah sini adalah daerah untuk subgrade, untuk di atas tanah. Cuman di sini tanahnya belum ditimbun. Nah, kalau kita lihat kotak-kotak di bawah ini, itu adalah perkuatan dari beton. Nah, jadi jangan dikira tuh kalau kereta kita barangkali nggak diginiin, ya. Jadi kalau kereta berjalan di atas tanah, itu di bawahnya itu diperkuat dulu oleh beton seperti ini. Next. Nah, sekarang kita bicarain subgrade. Subgrade itu adalah bagian jalur kereta yang berada di atas tanah. Nah, dari 142 km itu, kira-kira 42 km itu terdiri dari subgrade. Itu terdiri dari timbunan tanah dan batu-batu, batu kerikil yang ukurannya ditetapkan, ditaruh paling atas. Kadang-kadang kita juga harus melakukan galian dan timbunan, ya, supaya tanahnya rata. Nah, di daerah tertentu itu tanahnya jelek banget, ya. Jadi harus dilakukan soil improvement, yaitu biasanya dengan vertical drainage. Jadi airnya itu ditekan supaya keluar, supaya tanahnya jadi padat. Kemudian kalau subgrade itu lebih tinggi atau lebih rendah dari tetangganya, maka diadakan slope protection, ya. Jadi dibikin perlindungan supaya tidak longsor. Nanti kita lihat gambarnya. Next. Nah, ini contohnya, ya. Sebelah kiri itu tanah biasa, ya. Sebelah kanan itu adalah girder jembatan. Ya, kita lihat, jadi
ini adalah peralihan antara jembatan dengan tanah biasa subgrade. Next, kanan itu adalah girder. Ya. Nah, sebelah kiri ya itu adalah nantinya ditimbun tanah. Ya. Next. Nah, barangkali ini jelasnya. Ini adalah bagian subgrade yang sudah ditimbun tanah, tapi kita lihat di atasnya itu sudah dicampur kerikil. Ya. Kalau tanah kan warnanya coklat. Kalau ini abu-abu itu sudah kerikil. Kadang-kadang kerikilnya juga sudah dicampur semen. Nah, kita lihat ini. Jadi girder ini, gelagar ini harus melalui tanah ini ya supaya nanti bisa dipasang di jembatan atau di atas pilar sebelah kanan ya. Yang merah itu adalah launchernya. Yang di bawah ini yang banyak rodanya ini transporternya. Jadi kita lihat bebannya ini 900 ton ya. Next. Nah, ini tipikal subgrade itu seperti ini ya. Jadi di paling bawah itu tanah biasa, makin ke atas tanahnya makin baik, dan paling di atas itu kerikil bahkan dicampur semen. Tetapi di bawahnya, tanah di bawahnya itu kadang-kadang atau seringkali diperkuat oleh tiang-tiang dari beton. Ya. Next. Nah ini ya jadi tanahnya itu digali dulu ya supaya kalau tanahnya jelek itu dibuang, itu diganti. Next. Nah, ini adalah prefabricated vertical drainage. Jadi tanah yang jelek ini ya, itu dilubangi, airnya tuh dikeluarkan supaya tanahnya menjadi padat. Ya. Misalnya tanah rawa, lumpur, itu airnya dikeluarkan. Next. Nah ini adalah tanah yang sudah diperbaiki. Nah sebelah kanan kita lihat tiang-tiang ini, pojok kanan atas. Itu adalah tiang yang ditancapkan di bawah ini. Ya. Itu untuk memperkuat. Ya. Jadi tanah-tanah yang jelek itu diperkuat oleh tiang-tiang yang di sebelah kanan ini. Ditancapkan ke bawah supaya tanahnya itu kuat, saling mengikat. Next. Nah, kalau yang ini adalah bukan ditancapkan dengan tiang, tapi tanahnya dibor. Kemudian diisi oleh CFG. CFG itu singkatan dari semen, fly ash, and gravel. Nah, tanpa tulangan, tanpa baja, jadi supaya murah. Kemudian fly ash itu kan sebetulnya limbah, tapi ukuran butirnya itu lebih halus dari semen. Jadi membuat beton itu lebih kokoh. Rongga-rongga di antara butiran semen itu yang tersisa itu diisi oleh fly ash yang ukuran butirnya lebih kecil. Next. Nah, di atasnya jadi setelah dipasang tiang, ditancapkan di bawah, di atasnya itu ditutup oleh kotak-kotak ini yang kita sebut pile cap. Jadi pile cap itu letaknya untuk menutupi tiang yang tadi dipancang itu atau dibor. Tadi kan ada dua jenis ya, ada yang dipancang, ada yang dibor. Nah, setelah itulah baru ditimbun. Next. Nah ini ya, jadi ini ditimbun. Nah setelah itu baru ditimbun oleh lapisan tanah. Next. Nah, karena tadi kan kita timbun dengan macam-macam lapisan tanah, supaya tanahnya tidak bercampur, maka dibatasi oleh lapisan geogrid. Nah, seperti ini. Jadi lapisan geogrid ini gunanya untuk menghindari bercampurnya tanah dari lapisan yang bawah dengan lapisan atasnya. Next. Nah, ini kemudian setelah itu baru ditimbun seperti ini. Ya. Jadi seperti kita lihat, dari atas kelihatannya tanah biasa. Tapi kalau kita melihat tadi sejarahnya, ada tiang, ada pile cap, ada geogrid. Ya. Next. Nah, kemudian terakhir seperti ini. Ya. Jadi bandingkan dengan jalur kereta biasa. Ya. Ini makanya harganya jauh lebih mahal karena prosesnya seperti ini. Next.
Nah, kalau jalurnya itu melalui daerah perkotaan, maka tempat yang tersedia sempit. Jadi tanah yang tinggi itu ditahan oleh dinding ini supaya tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Ini yang kita sebut retaining wall. Next. Nah, tetapi kalau di daerah bukan kota, ya seperti ini ya. Jadi kalau tanahnya lebih rendah daripada tanah sekitarnya, kita pasang perlindungan atau slope protection seperti ini. Ini dibuat dari semen, bentuknya kayak begini aja ya. Bentuknya arch ya. Lengkung seperti ini. Itu untuk menghindari longsor. Next. Nah, kalau tanahnya lebih tinggi dari sekitarnya, ya perlindungannya sama seperti ini ya. Bahkan sengaja ditumbuhi tanaman ya supaya tanahnya tidak gembur. Next. Nah, yang terakhir adalah tunnel. Ya. Jadi terowongan itu ada 13 buah. Ya. Totalnya itu 16 km. Yang terpanjang adalah tunnel nomor 6. Tunnel nomor 6 itu kira-kira di kilometer 88. Panjangnya 4,5 km. Dari 13 ini, 11 diantaranya dilakukan dengan cara tradisional. Ya. Tradisional itu istilahnya NATM, New Austrian Tunneling Method. Ya. Itu 11, itu caranya tradisional, jadi digali biasa. Yang satu, itu yang di Jakarta, itu pakai boring machine. Karena apa? Karena tunnelnya itu berada di bawah jalan tol. Jadi kita yang sering melewati tol di Halim nggak ngerasa kan di situ ada konstruksi, ya. Bahkan retak pun tidak, ya. Nah itu karena betul-betul hati-hati bikinnya, sehingga tidak terasa bahwa sebetulnya sudah ada terowongan yang panjangnya itu adalah 1.885 meter, 2 kilo. Ya. Itu tembus di bawah jalan tol kita nggak tahu kan ada terowongan. Nah, ada lagi satu lagi, itu tunnel nomor 11 itu di kilometer 102. Nah, tunnel 11 ya, itu tanahnya batuan. Ya. Tidak mungkin kita melakukan dengan mesin. Itu lebih mahal mesinnya dari harga konstruksinya ya. Tidak mungkin juga dilakukan dengan cara tradisional. Jadi terpaksa pakai dinamit, pakai eksplosif. Itu tunnel nomor 11. Ya sempat ada protes dari masyarakat, tapi akhirnya bisa diselesaikan. Next. Nah ini adalah TBM, Tunnel Boring Machine, itu yang kita lakukan di daerah Halim. Karena kita melakukan di bawah jalan tol. Ya, jadi kita bor seperti ini. Next. Nah, setelah kita bor, langsung dipasang shield ini. Ya, dipasang pelindung. Sehingga aman-aman saja lah, kira-kira begitu. Ya. Next. Nah, yang paling banyak, yang 11, itu adalah cara tradisional. Ya. ATM namanya. Next. Tapi itu pun macam-macam. Ada yang benching. Jadi digalinya bertahap. Ya. Dari atas ke bawah seperti ini. Ada yang dikasih diafragma. Ya, dibagi dua. Vertikal. Ini gambar sebelah kanan. Nih. Kanan atas. Ya. Ada juga dibagi vertikal dan horizontal. Itu yang kiri bawah. Kemudian yang kanan bawah itu dilindungi sebagian. Yang sebagian dilakukan benching. Nah, mana yang dipilih untuk tempat tertentu, nah itu
orang tunnel yang tahu ya. Next. Nah, kemudian yang terakhir juga ada double side heading. Jadi itu diberi diafragma di dua sisi. Maksudnya supaya kalau terjadi penurunan itu minimal. Oh ya, satu perlu dijelasin barangkali prinsip dalam pembuatan tunnel. Jadi ketika tanah digali, tanahnya pasti turun. Itu udah pasti. Apa yang kita lakukan? Kita upayakan supaya turunnya sesedikit mungkin. Dan jangan lama-lama. Setelah itu harus cepat diberi perlindungan. Nah, jadi memang menarik juga bikin tunnel ya. Adu cepat dengan alam, kira-kira begitu ya. Next. Nah, ini adalah gambar benching dan tunneling. Next. Nah, ini di Walini ya, digunakan benching and tunneling, jadi dibikin bertahap dari atas ke bawah. Next. Kemudian ada lagi yang tunnel nomor 8, itu cross diaphragm method. Nah ini barangkali pernah dengar di koran, ya, ada sempat longsor, lalu lintas dialihkan kan ambles. Nah itu tunnel nomor 8. Jadi apa yang terjadi sebetulnya bukan karena konstruksi ini sendiri, tapi pada saat yang bersamaan orang Bina Marga lagi bikin saluran. Nah airnya itu merembes ke terowongan. Jadi tanahnya jadi lembek, kira-kira begitulah ya. Nah ini sempat kejadian nih. Next. Nah ini tunnel nomor 10 ya. Itu seperti ini ke arah Bandung nih. Udah dekat Bandung ya. Jadi diafragmanya itu vertikal dan horizontal. Jadi supaya tanah deformasinya itu dikendalikan. Next. Nah, ini contohnya, ini tunnel nomor 4. Kalau tunnel nomor 4 itu single side heading ya. Next. Tunnel nomor 2 itu double side heading ya. Next. Nah, ini terakhir terowongan 11 ya. Kita lihat nih tanahnya batuan kayak gini. Nggak mungkin ya digali, nggak mungkin dibor. Ya terpaksa diledakan ya. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan.